Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada kesempatan video IT kali ini kita akan melanjutkan part yang pertama, yaitu tentang software. Dari software ini berdasarkan distribusi dan penyalurannya. Dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu software berbayar, paidware, freeware, free software, and shareware. Pertama, software berbayar, paidware. Software berbayar ini merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersial. Setiap penggunanya yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikan. Pengguna yang menggunakan software berbayar umumnya tidak diizinkan untuk menyebarluaskan software tersebut secara bebas tanpa izin pada penerbitnya. Contoh software berbayar ini misalnya ada sistem Microsoft Windows, Microsoft Office, dan Adobe Photoshop. Yang kedua ada freeware. Freeware ini adalah perangkat lunak gratis. Adalah perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batasan waktu. Berbeda dengan shareware yang mewajibkan penggunanya membayar misalnya pada jangka waktu percobaan tertentu untuk memperoleh fungsi tambahan. Pada pengembang perangkat gratis seringkali membuat perangkat gratis freeware disembahkan kepada komunitas, namun juga tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai pengembang dan memiliki kontrol terhadap pengembangan selanjutnya. Freeware juga didefinisikan sebagai program apapun yang didistribusikan gratis tanpa biaya tambahan. Sebuah contoh utama ada Swift Browser and Mail Client dan Mozilla News. Juga didistribusikan di bawah GPL, free software. Kita ada free software. Free software ini lebih mengarah kepada bebas penggunaan tetapi tidak harus gratis. Pada kenyataan, namanya adalah karena bebas untuk mencoba perangkat lunak sumber terbuka open source, dan di sanalah letak inti dari kebebasan. Program-program di bawah GPL seringkali diperoleh dapat digunakan, disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas. Jadi free software ini tidak mengarah kepada gratis pembelian tetapi penggunaan dan distribusi. Begitu keluar dari lisensi, kita dapat menemukan berbagai cara untuk mendistribusikan perangkat lunak, termasuk freeware, shareware, dan adware. Klasifikasi ini mempengaruhi cara di mana program dipasarkan dan independen dari lisensi perangkat lunak mana mereka berasal. Perbedaan yang nyata antara free software dan freeware konflik muncul dalam arti kata free dalam bahasa Inggris yang berarti keduanya bebas dan gratis. Oleh karena itu dan seperti yang disebutkan sebelumnya, free software tidak perlu bebas sama free seperti freeware yang tidak harus gratis. Kepada ada shareware. Shareware juga bebas tetapi lebih dibatasi dalam waktu tertentu. Shareware adalah program terbatas didistribusikan baik sebagai demonstrasi atau versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas atau dengan menggunakan batas waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, memberikan pengguna kesempatan untuk menguji produk sebelum membeli dan kemudian membeli versi lengkap dari program. Sebuah contoh yang jelas dari tipe ini adalah perangkat lunak antivirus. Perusahaan-perusahaan ini biasanya memudahkan pelepasan produk evaluasi yang hanya berlaku untuk jumlah hari tertentu. Setelah melewati maksimum, program akan berhenti bekerja dan Anda perlu membeli produk jika Anda ingin tetap menggunakannya. Kita juga menemukan perangkat lunak bebas sepenuhnya, namun termasuk dalam program periklanan. Distribusi ini disebut adware. Sebuah contoh yang jelas adalah program Messenger dari Microsoft yang memungkinkan pengguna perangkat lunak bebas dalam pertukaran untuk masuk dengan cara iklan dan pop-up. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan di part kedua pada kali ini tentang IT video software. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada kali ini kita akan melanjutkan tentang IT video tentang software. Lanjut, di sini ada macOS System. macOS System ada singkat dari Macintosh Operating System. macOS diciptakan oleh Apple, pendirinya yaitu adalah Steve Jobs dengan desain yang elegan tapi mudah digunakan oleh sang pengguna. macOS menggunakan sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Orang penting pada Macintosh yaitu Bill Atkinson
Atkinson, Jeff Raskin, dan Andrew Hertzfeld. Kata Macintosh diambil oleh nama Apple dari Jeff Raskin. I don't know what. Macintosh. I don't know what. Diperkenalkan pada 1984 dan menjadi salah satu raksasa pengusaha operating system sekarang sejak 2006. Mac OS telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur Core PC maupun x86 fungsi prosesor pada sistem operasi. Prosesor dieksekusi program komputer. Program komputer adalah sebuah prosesor adalah sebuah chip dalam sistem komputer yang menjalankan instruksi program komputer dalam setiap detiknya. Prosesor dapat menjalankan jutaan instruksi. Program adalah sederetan instruksi yang diberikan pada suatu komputer, sedangkan proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada suatu tertentu. Dalam rangkaian eksekusinya di dalam bahasa sistem operasi kita lebih sering membahas proses dibandingkan dengan program. Pada OS modern, pada saat tertentu tidak seluruh program dimuat oleh dalam memori, tetapi hanya satu bagian saja dari program tersebut. Sedangkan bagian lainnya dari program tersebut tetap beristirahat di media penyimpanan disk. Hanya pada saat dibutuhkan saja bagian dari program tersebut dimuat di memori dan dieksekusi oleh prosesor. Hal ini sangat menghemat pemakaian memori. Beberapa sistem hanya menjalankan satu proses tunggal dalam satu waktu, sedangkan lainnya menjalankan proses dalam satu waktu. Padahal sebagian besar sistem komputer hanya memiliki satu prosesor, dan sebuah prosesor hanya dapat menjalankan satu instruksi dalam satu waktu. Bagaimana sebuah sistem prosesor tunggal dapat menjalankan multiproses? Sesungguhnya, pada granularity yang sangat kecil, prosesor hanya menjalankan satu proses dalam satu waktu, kemudian secara cepat ia berpindah ke proses lainnya dan seterusnya, sehingga bagi penglihatan dan perasaan pengguna manusia seakan-akan prosesor menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Setiap proses dalam suatu sistem operasi menjalankan PCB yang membuat informasi tentang proses tersebut, yaitu sebuah tanda pengenal proses ID yang unik yang menjadi nomor identitas suatu status proses, prioritas eksekusi proses, dan informasi lokal proses dalam memori. Prioritas proses merupakan suatu nilai atau besaran yang menunjukkan seberapa sering proses harus dijalankan oleh prosesor. Proses yang memiliki prioritas lebih tinggi akan dijalankan lebih sering dan dieksekusi lebih dulu dibandingkan proses yang memprioritaskan lebih rendah. Suatu sistem OS dapat saja menentukan sebuah proses dengan prioritas yang sama, sehingga setiap proses memiliki kesempatan yang sama. Suatu sistem dapat juga mengubah nilai prioritas proses tersebut agar proses tersebut akan dapat memiliki kesempatan lebih besar pada eksekusi sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan di video kali ini tentang software. Kalau mohon maaf, mungkin selanjutnya kita bahas di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini daripada video IT kali ini kita akan melanjutkan part ke-7 ya, kalau nggak salah, yaitu tentang OS. Jadi OS itu kita lanjutkan ke status prosesor pada sistem operasi. Jadi jenis status yang mungkin dapat disematkan pada suatu program pada setiap operasi dapat berbeda-beda, tapi paling tidak ada 3 macam yang status yang umum, yaitu ready, running, block. Dan penjelasannya kalian bisa lihat di situ. Lalu lanjut, yang kedua ada AS, application system atau sistem aplikasi. AS ini adalah satu subclass software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Aplikasi menjadi pendukung dapat memudahkan pengguna dalam bekerja. Sistem aplikasi bekerja di atas sistem operasi. Contohnya, ketika kita ingin membuat
presentasi, maka aplikasi yang dibutuhkan adalah Microsoft Office PowerPoint. Dan sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows. Artinya PowerPoint dan sebagai sistem aplikasi diproses oleh Windows dan sebagai sistem operasi. Selanjutnya ada bagian sistem aplikasi. Sistem aplikasi terdiri dari terdiri dari 6. Pertama, bahasa pemrograman. Kedua, aplikasi program. Ketiga, paket program. Keempat, program utilitas atau penambahan. Yang kelima ada malware atau perangkat lunak perusak. Yang keenam ada entertainment games dan lainnya yang kalian itu. Jenis-jenis sistem aplikasi ada banyak sekali. Namun, kadang kita tidak tahu termasuk jenis software apakah ini dan salah mengartikannya. Berikut jenis-jenis software aplikasi. Yang pertama, package software yang telah memiliki copyright yang biasa disebut oleh user pribadi ataupun perusahaan. Contoh Microsoft Office 2007 atau ada Photoshop dan lain-lainnya. Custom software ini ada yang memiliki fungsi tertentu. Biasanya software ini dipesan oleh suatu perusahaan kepada programmer yang fungsinya biasa digunakan di perusahaan tersebut. Contohnya aplikasi penerimaan siswa baru dan lain-lain. Yang ketiga ada web software. Web software ini yang ada di website. Pengguna ataupun user dapat menggunakan dari komputer manapun yang terhubung ke internet. Contohnya email atau enggak web game yang ada di web ya. Yang keempat ada open source software. Software dapat kita gunakan, modifikasi dan dapat distribusikannya ulang. Yang kelima ada shareware. Software memiliki copyright distribusi secara gratis dengan periode tertentu. Freeware. Software yang memiliki copyright dan gratis dan dapat kita pakai, tapi kita tidak dapat memodifikasi sebagai open source. Terus itu ada public atau domain software. Software yang memiliki copyright dan didistribusikan untuk publik serta tidak dibatasi penggunanya. Setiap orang dapat mengcopy dan membagikannya ke orang lain. Oke. Mungkin ini saja video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.